Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian atau tadabbur kita yang pada siang ini masuk di dalam surat Al-Qasas, surat nomor 28 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 4 April. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panjang umur yang barokah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan limpahan rezekinya kepada kita semua, utamanya kepada saudara-saudara yang pada hari ini berulang tahun. Juga semoga Allah memberikan kesehatan, kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan lahir dan batin kepada kita semua, utamanya kepada saudara-saudara yang pada hari ini berulang tahun. Baiklah, kita lanjutkan lagi tadabbur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ta-sin mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Nallu alaika min nabai Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yashtad'ifu dha'ifatum minhum yudabbi'u abna'ahum wa yashtaqyi nisa'ahum. Innahu kana minal mufsidin wa nuridu annahum alladzina ifu fil ardi wa naj'alahum aimatan wa naj'alahumul warishin wa numaqina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wal mana wa junudama minhum makanu ya'darun. Wa awhayna illa ummi Musa an ardi'i
فإذا قفط عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا يحزني إنا رأدوه إليك وجائله من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأشبه فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لا تبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبشرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون Shadaqallahul adzim. Demikianlah artinya dengan menyebut Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, Tuhan yang maha baik hati, yang maha mendengar, yang maha tahu. Ini adalah ayat-ayat kitab yang terang. Kami membacakan kepada engkau sebagian riwayat Musa dan Fir'aun dengan benar bagi kaum yang beriman. Sesungguhnya Fir'aun sombong di bumi dan membuat penduduknya berkelompok-kelompok dengan menindas segolongan di antara mereka. Ia menyembah anak laki-laki mereka. Saya ulangi lagi. Ia menyembelih
anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup wanita mereka. Sesungguhnya dia adalah golongan orang yang berbuat kerusakan, dan kami menghendaki memberi karunia kepada orang-orang yang dianggap lemah di bumi dan membuat mereka sebagai pemimpin dan membuat mereka sebagai pewaris. Dan kami berikan saya ulangi lagi, dan kami berikan kekuasaan kepada mereka di bumi, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman dan bala tentara mereka apa yang mereka khawatirkan dari mereka. Dan kami mewahyukan kepada ibu Nabi Musa, saya ulangi lagi, dan kami mewahyukan kepada ibu Musa, susuilah dia, lalu jika engkau takut tentang dia, lemparkanlah dia di sungai. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula berduka cita. Sesungguhnya kami akan mengembalikan dia kepada engkau dan membuat dia salah seorang utusan. Maka dipungutlah dia oleh keluarga Fir'aun agar ia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman dan bala tentara mereka adalah orang-orang yang salah. Dan istri Fir'aun berkata, menyegarkan penglihatan bagiku dan bagi engkau. Ia kamu bunuh. Saya ulangi lagi, janganlah ia kamu bunuh. Boleh jadi ia berguna bagi kami, atau kami memungut dia sebagai anak, dan mereka tidak menyadari. Dan hati ibu Musa bebas dari ketakutan. Hampir-hampir ia melahirkan rahasia itu sekiranya kami tidak menguatkan hatinya agar ia menjadi golongan orang yang beriman. Dan ia berkata kepada saudara perempuan Musa, maka ia melihat, saya ulangi lagi, dan ia berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia. Maka ia melihat dia dari jauh, sedangkan mereka tidak menyadari. Dan sebelum itu kami tidak mengizinkan dia menyusu. Maka berkatalah ia atau saudara perempuan Musa, bolehkah
aku tunjukkan kepada kamu penghuni sebuah rumah yang sanggup mengasuhnya untuk kamu dan menyayanginya. Maka kami kembalikanlah dia kepada ibunya agar matanya merasa sejuk dan tidak merasa berduka cita, dan agar ia tahu bahwa janji Allah itu benar. Tetapi kebanyakan orang tidak tahu. Demikianlah arti dan makna surat Al-Qasas ayat 1 sampai dengan ayat 13. Sekarang kita memasuki penjelasan dari ayat-ayat yang telah kita uraikan tadi itu. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Arti atau penjelasan dari surat Al-Qasas ayat 1 sampai dengan ayat 13 itu adalah sebagai berikut. Ini adalah penjelasan pada ayat 4. Dua kelompok itu ialah kaum Bani Israel dan orang-orang Mesir. Orang-orang Mesir adalah mandornya orang-orang Israel. Tidak sangsi lagi bahwa itu mengisyaratkan ditindasnya kaum muslimin, kaum Quraisy dengan golongan kuat atau sebagai golongan kuat hendak menghancurkan golongan lemah, yaitu kaum muslimin. Penjelasan pada ayat 5. Kata-kata membuat mereka sebagai pewaris tidaklah berarti bahwa mereka akan mewaris harta kekayaannya Fir'aun, melainkan bahwa mereka akan mewaris kerajaan di tanah Kanaan yang dijanjikan. Dan ini mengisyaratkan pula pada berdirinya kerajaan Islam dan kalahnya musuh-musuh Islam. Selanjutnya penjelasan pada ayat 6. Rupa-rupanya Haman merupakan salah seorang menterinya Raja Fir'aun. Ia disebutkan berulang-ulang di dalam ayat 8 dan ayat 38 dan pula dalam ayat 29. Maksud saya ayat 38 surat 29 dan juga pada surat 40 ayat 24 dan ayat 36. Adapun Haman yang disebutkan di dalam kitab Ester pasal 3 ayat 1 adalah lain lagi.
Raja Fir'aun dan penasehatnya khawatir bahwa kaum Bani Israel sebagai orang asing di negara Mesir pada suatu waktu akan menjadi kuat dan unggul. Oleh sebab itu, difitnah, ditindas dengan berbagai cara. Namun kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala ialah untuk membuat apa yang ditakuti Raja Fir'aun. Demikian pula kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuat takut orang yang mengejar-ngejar kaum muslimin. Selanjutnya penjelasan pada ayat 8. Sebenarnya bukanlah tujuan keluarganya Fir'aun untuk membuat anak-anak sebagai musuh, tetapi akhirnya terjadilah peristiwa itu. Huruf lam yang digunakan di sini disebut lam al-aqibah. Kemudian kita lanjutkan penjelasan pada ayat 10. Hati ibu Nabi Musa bebas dari rasa takut karena adanya keyakinan yang ia terima melalui wahyu ilahi. Kalimat berikutnya menerangkan bahwa hati ibunya Nabi Musa dikeluarkan atau dikuatkan dengan kesabaran. Maka dari itu tidak mungkin dikatakan bahwa hatinya ibu Nabi Musa menjadi hilang kesabarannya. Sebenarnya kata farik seringkali digunakan secara singkat dalam arti ini: bebas dari kerisauan. Saya ulangi lagi, bebas dari kerisauan, ketakutan atau kegelisahan. Selanjutnya penjelasan pada ayat ke-13. Terang sekali bahwa yang dituju di sini ialah musuh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak tahu akan janji Allah sebagaimana diberikan kepada kaum mukmin yang terbukti janji itu benar. Demikianlah penjelasan ayat 1 sampai dengan ayat 13 surat nomor 28, yaitu surat Al-Qasas. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.